Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jadi pada kesempatan ini kita lanjutkan perkuliahan kita untuk sistem informasi manajemen, gitu ya. Saya share dulu. Oke. Saya preview display settings web. Oke, teman-teman. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu data, apa itu informasi, apa itu manajemen, apa itu sistem, begitu ya. Terus kualitas informasi itu seperti apa, ruang lingkup sistem informasi di lembaga atau sebuah organisasi itu apa saja, dibedakan sesuai dengan level manajemennya, begitu ya. Jadi itu sudah kita pelajari semua, teman-teman. Jadi dari pertemuan sebelumnya. Untuk pertemuan kali ini kita kombinasikan dari beberapa sumber. Ini dari buku Introduction to Information System, gitu ya. Competing with Information Technology. Insya Allah ini masih relevan untuk menjadi referensi di dalam mata kuliah ini, teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, ini kita dalam perkuliahan ini kita akan belajar tentang bagaimana sebuah teknologi informasi atau sistem informasi manajemen, begitu ya, mendukung kompetitif strategis dari sebuah organisasi, gitu ya. Termasuk di sini bagaimana kita mengidentifikasi bagaimana teknologi informasi bisa mendukung strategik, gitu ya, untuk bisnis. Termasuk beberapa contohnya nanti teman-teman semua kita akan belajar itu business value dengan e-business kita akan pahami juga, insya Allah, gitu ya. Dan bagaimana untuk knowledge management system sehingga bisa mendukung strategic advantage. Jadi sekilas saya ini kan lagi, intinya sebelumnya kita sudah belajar apa itu data, apa itu informasi, apa itu sistem, apa itu manajemen. Ruang lingkup sistem informasi manajemen juga sudah kita pelajari, gitu ya. Nah sekarang bagaimana teknologi informasi atau sistem informasi itu sendiri memberikan keunggulan bersaing atau competitive advantage bagi perusahaan, termasuk di dalamnya yang terakhir ini dijelaskan tentang knowledge management system. Knowledge management system pada dasarnya adalah bagaimana data yang ada, informasi yang ada menjadi knowledge, menjadi pengetahuan, menjadi informasi yang bermakna sehingga bisa mendukung strategic advantage dari perusahaan. Oke. Mudah-mudahan paham ya. Oke. Competitive environment, lingkungan untuk kompetitif apa saja, gitu ya. Ketika bagi perusahaan, pertama terkait dengan bargaining power of supplier. Ya, bagaimana kita bisa memiliki apa namanya ya, memiliki bargaining power dengan supplier kita. Supaya apa? Supaya punya apa namanya, jangka panjang begitu dari perusahaan kita. Terus potensi atau untuk substitusi begitu ya, atau new entrance, trade of new entrance, tantangan untuk new entrance. New entrance itu kita ketika punya bisnis mungkin nggak nanti ada bisnis baru, misalkan kayak Gojek muncul Grab begitu ya. Sekarang sudah muncul Maxim. Nah ini kan ini face to face, mereka saling bersaing karena memang berbasis teknologi.
Tapi akan berbeda halnya ketika misalkan ada perusahaan sepatu nih, begitu ya. Perusahaan sepatu ada yang sudah langsung ada IoT-nya, sistem monitoringnya, begitu ya. Tentunya berbeda kualitas produknya, kecepatan produksinya dibandingkan yang manual, misalkan begitu. Ketika menerapkan teknologi informasi, teman-teman. Oke. Rival among existing kompetitor. Bagaimana kita berkompetisi dengan kompetitor yang ada? Bargaining power dengan customer kita, gitu ya. Jadi ini bukan menang-menangan dengan customer ya. Maksudnya bagaimana kita bisa bisa merangkul gitu ya customer itu. Karena kalau bicara customer, teman-teman, ini bukan sekedar bagaimana mereka sudah membeli produknya kita, tapi bagaimana mereka bukan hanya sekedar membeli, tapi paling ideal adalah merekomendasikan kepada orang lain karena mendapatkan manfaat dari produknya kita, gitu ya. Maksudnya lebih ke sana sebetulnya. Oke. Fundamental kompetitif strategis, gitu ya. Ada apa saja? Fundamental kompetitif strategis. Fundamental kompetitif strategis. Pertama, cost leadership strategis. Bagaimana sebuah perusahaan bisa leading untuk pengelolaan biaya. Makanya kenapa sekarang muncul misalkan, teman-teman tahu Garuda, teman-teman juga tahu Lion, misalkan begitu, kita sebutkan merek saja lah. Garuda harganya tinggi, gitu ya. Lion harganya rendah. Tapi mereka memang punya fitur-fitur yang berbeda. Ternyata banyak sekali pelanggan yang lebih mementingkan untuk biaya, bukan sekedar kenyamanan. Lion bersaing ketat dengan AirAsia, sama-sama LCC, low cost carrier. Nah, bagaimana kita bisa misalkan ya, kalau Lion sama Garuda kan beda ya, tapi kalau face to face misalkan Citylink sama Lion, itu berarti kan murahnya Garuda Group ya dengan Lion. Itu bagaimana bisa menjamin cost leadership di sana. Competitive advantage, fundamental of competitive strategies. Yang kedua, differentiation strategies. Differentiation strategies ini maksudnya bagaimana sebuah perusahaan bisa memberikan sesuatu yang berbeda dibandingkan kompetitor. Bagaimana teknologi informasi, bagaimana sistem informasi bisa mendukung differentiation itu. Nanti teman-teman akan ketemu dengan berbagai potensi penerapan teknologi informasi untuk mendukung differentiation strategis itu sendiri. Ya, kayak AirAsia tadi saya kasih contoh ya. AirAsia itu dengan adanya teknologi dia pinter juga begitu ya. Dia tidak memberikan makanan, tapi makanan boleh dibeli. Kalau beli di atas pesawat langsung harganya misalkan 10.000 gitu ya, atau 50.000 deh. Karena di pesawat kan nggak ada yang 10.000 ya, kecuali aqua gitu, air minum. Nah, tapi kalau pesan dari bawah itu harganya 50%. Itu kan differentiation, sesuatu yang berbeda bisnis prosesnya dibandingkan yang lain. Kenapa? Karena AirAsia menerapkan teknologi informasi yang kompetitif. Fundamental kompetitif strategis yang lain apa? Innovation strategis. Bagaimana teknologi informasi bisa mendukung inovasi-inovasi.
Inovasi baik di tata kelolanya maupun inovasi dari sisi pelayanan pelanggannya, inovasi untuk manajemen produksinya, macam-macam. Termasuk inovasi packagingnya dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah growth strategies. Bagaimana sebuah perusahaan, sebuah lembaga bisa terus secara konsisten mengalami growth. Alliance strategies. Bagaimana bisa berkolaborasi. Bagaimana bisa kerjasama dengan pihak lain. Apalagi kalau sudah ranahnya teknologi informasi, ini menjadi semakin mudah untuk diimplementasikan. Mungkin teman-teman masih ingat ya, ketika beberapa bulan yang lalu Tokopedia ketemu dengan Gojek, gitu ya. Akhirnya mereka membuat sebuah kesepakatan yang besar. Karena apa? Sama-sama didukung dengan teknologi, gitu ya. Lebih mudah mereka menjalankan aliansi. Oke, strategic use of information technology. Bagaimana menggunakan teknologi informasi untuk strategik. Ya, misalkan improving business process. Bagaimana kita bisa mengimprove bisnis prosesnya kita? Dengan tujuan apa? Yang tadi itu bisa cost leadership, bisa differentiation, bisa innovation, kan gitu kan? Whatever. Kalau improving business process, use IT to reduce cost of doing business. Bagaimana teknologi informasi bisa meminimalisir biaya operasional dari sebuah perusahaan. Ini hanya sebagai contoh saja ya, teman-teman semua. Ketika improving business process, apakah dimungkinkan di sana produk yang lebih kompetitif, produk dengan berbagai jenis model bisnis, bisa-bisa aja. Tapi di sini mengarahnya ke efisiensi. Use information technology to reduce cost of doing business. Oke. Bagaimana penggunaan teknologi informasi yang lain? Promote business innovation. Use IT to create new product or services. Tadi, gitu ya. Setelah diterapkan ke dalam manajemen produksi, maka ada new product, new services. Termasuk new business model. Ya. Karena di sini kan business innovation. Business model itu maksudnya begini, teman-teman. Jadi, X-nya seperti Google ya. Google itu kalau ditanyain bisnisnya apa, semua layanannya gratis. Sebetulnya Google itu perusahaan media, iklan. Orang cari di Google, diberi email, akhirnya kita menggunakan email pakai Google, terus kita mengirimkan data-data di sana, di mining oleh Google sehingga oh ternyata yang namanya ABCD ini sukanya naik gunung. Akhirnya apa sama Google? Perusahaan-perusahaan yang punya produk untuk naik gunung, ini loh ada orang yang suka naik gunung. Diiklankanlah di tempat Anda. Itu model bisnis. Ya kan? Atau model bisnis yang seperti Canva sekarang, freemium. Ada yang free, tapi kalau mau dapat beberapa gambar yang bagus, bayar. Itu model bisnis. Bagaimana teknologi informasi bisa menciptakan model bisnis baru. Locking in customer and suppliers. Jadi bagaimana bisa memberikan layanan ke customer dan supplier. Use IT to improve quality. Use IT to link business to customer and suppliers. Maintain valuable customers and relationship. Bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan customer. Bagaimana menjalin hubungan baik dengan suppliers. Dengan menerapkan teknologi informasi.
Grab, customer-nya adalah kita, ya kan? Suppliernya di sana ada warung, di sana ada tukang ojeknya, kan gitu kan? Grab sama Gojek kan cuma memberikan platform, kan? Mereka nggak punya makanan, mereka nggak punya ini. Bayangkan kalau ke depan 5 tahun lagi, terus Grab sama Google itu punya data mana di titik mana yang paling laris, misalkan gitu, terus dibukalah warung di situ sesuai dengan yang paling laris. Wow, bisa menggurita itu, bisa monopoli. Tapi kadang perusahaan tetap akan bermain di core bisnisnya ya, teman-teman ya. Strategic use of information technology yang lain, rise barriers to entry. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan positioning perusahaan kita sehingga tidak mudah ditiru. Meningkatkan barrier to entry sehingga tidak mudah orang itu masuk ke ranah bisnisnya kita sesuai dengan target marketnya kita. IT rule-nya apa? Fungsi IT-nya increase amount of investment or complexity of IT needed to compete. Bagaimana menerapkan IT di sana sehingga bisa memberikan competitive advantage. Orang lain susah masuk ke lingkungan bisnis itu. Ya kan? Saya pernah jadi saya pikir ketika saya sering dulu pakai Grab begitu ya, paling senang ketika di Jakarta pakai Grab Now karena tidak perlu nunggu, ya kan? Pakai Grab Now, deketin driver gitu ya, Pak mau nganter nggak ke sini? Mau Pak, pakai Grab Now ya, iya Pak, terima kasih. Tapi ketika saya ke Palembang tidak ada Grab Now, wow, saya baru tahu ini berarti modular sesuai dengan areanya. Sistem informasinya sampai begitu. Jadi waduh ini desain sistemnya gimana? Menarik. Kompleks. Bahkan beberapa fitur bonus itu hanya muncul di daerah tertentu. Tidak mudah orang meniru itu. Barrier, right, barriers to entry. Oke. Build a strategic IT platform. Gitu ya. Leverage investment in information system resources from operational use to strategic use. Ini hampir sama dengan tadi ya, bisa create new business opportunities. Terakhir, build a strategic information base. Informasi itu menjadi penting sekarang. Use IT to provide information to support firms competitive strategy. Bagaimana teknologi informasi yang diterapkan di sebuah perusahaan bisa menghasilkan informasi yang bisa mendukung kompetitif strateginya dari sebuah perusahaan. Bagaimana caranya? Lah itu kita yang seharusnya mendesain itu semua. Bagaimana informasi yang diolah dari data tidak menjadi informasi biasa, tapi informasi dengan penuh makna. Enhance organizational collaboration. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Oke, value change untuk teknologi informasi penerapannya di sana ada administrative coordination and support services, ada human resources management, technology development, procurement of resources, inbound logistic operation, outbound logistic, marketing and sales, customer service dan sebagainya. Ini secara keseluruhan bagaimana teknologi informasi bisa mendukung ini mencapai competitive advantage, mencapai keunggulan bersaing dari perusahaan itu. Tidak mudah, tapi kita harus belajar. Maksudnya teman-teman semua, jangan hanya berhenti di sisi, oh ini sudah ada data, diolah menjadi informasi. Enggak cukup seperti itu. Tapi ini ada data, ketika menjadi informasi, apakah informasinya bermakna? Apakah informasinya sesuai dengan level organisasi? Itu tantangan bagi kita. Kita lihat ya, bagaimana penerapannya di value internet value change, ya.
Internet capability di dalam marketing and product research. Benefit untuk perusahaan apa? Data untuk market research, establish consumer response. Opportunity for advantage apa? Increase market share. Sekarang semua pelaku usaha bisa mengoptimalkan teknologi internet untuk pemasaran. Sales and distribution, low cost distribution, reach new customer, multiplies contact point. Jadi, bagaimana teknologi informasi bisa mendukung lower cost margin. Support and customer feedback, ya kan? Access to customer comments online, immediate response to customers problem, enhance customer satisfaction. Jadi, bagaimana kita bisa menerapkan teknologi informasi untuk mendukung competitive advantage dari perusahaan kita. Oke. Nah, strategic positioning of internet technologies. Ya, strategic positioning di sana ada internal drivers, ada external drivers. Internal driver itu e-business process connectivity. Sedangkan external drivers begitu ya, customer competition connectivity. Jadi ini sebetulnya strategic positioning kita ada di mana? Gitu ya. Ini bisa memberikan informasi kepada kita. Misalkan e-business proses connectivity-nya tinggi, begitu ya. External drivers-nya rendah, berarti bisa performance improvement in business effectiveness. Tapi berbeda dengan misalkan e-business proses connectivity-nya tinggi. External drivers-nya untuk customer competition connectivity-nya tinggi juga. Makanya digital transformation bahasanya. Atau product and service transformation. Digital e-business, extensive intranet, dan extranet menjadi lebih lebar. Ya kan? Kalau internal driver-nya rendah, external driver-nya juga rendah. Berarti di sana cost and efficiency improvement. Jadi kadang bisnis kita tidak berubah, pasarnya tetap, tapi labanya bisa lebih tinggi. Kenapa? Karena ada cost and efficiency improvement. Cost and efficiency improvement itu apakah hanya dari biaya? Enggak, bisa dari waktu misalkan. Biasanya kalau produksi ini 1 bulan mencapai 100, tapi sekarang dengan adanya teknologi informasi 1 bulan bisa 300, bayangkan. Bisa sampai ke sana ya, teman-teman ya. Kita lanjutkan. Oke. Customer focus e-business. Customer focus e-business sekarang ini sudah mulai beredar ya. Ada community of customer, employees, and partner. Jadi kita punya customer database, kita punya transaction database. Bagaimana dengan adanya customer database dan transaction database, kita bisa memberikan informasi yang valid, informasi yang cocok sesuai dengan kebutuhan customer. Iklannya juga bisa personalize. Ini sangat mungkin ketika kita bisa menerapkan e-business. Kita lanjutkan aja ya, teman-teman. Oke. Business re-engineering and quality management. Maksudnya apa, teman-teman? Jadi kita punya bisnis, gitu ya. Apa aja yang bisa kita lakukan sebetulnya dengan adanya teknologi informasi. Bahkan di sini bahasanya sampai ke bisnis re-engineering. Re-engineering itu kayak turun mesin lah bahasanya gitu ya. Jadi bisa dirombak total. Ya kan?
Makanya di sana ketika bicara business quality improvement itu berarti incremental improving existing process. Kalau business reengineering apa? Radically redesign business system. Kalau untuk targetnya ini proses, kalau business reengineering, strategic business process. Risikonya tinggi dibandingkan dengan business quality improvement, tapi ketika berhasil, wow, kan gitu kan? Makanya teman-teman semua, ketika nanti menerapkan teknologi informasi, bahkan IT and organizational redesign, teknologi informasi, organisasinya bisa berubah total karena bisnis prosesnya sudah berubah. The customer focus, agile, kompetitor, gitu kan? Makanya di sini ada sesuai dengan produknya kita ya, sebetulnya leverage the impact of people and information system resources. Bagaimana SDM dan juga sumber daya sistem informasi bisa meningkatkan, ya, bisa cost of transaction, cost of value added services, begitu ya, accessibility, delivery time, customer time to market lebih cepat, gitu kan? Sudah bisa mengantisipasi ke depan seperti apa, customization, conformance, dan sebagainya. Oke, ini virtual corporation. Ya kan? Sekarang kita, ini kan sebetulnya pertemuan virtual kan ini teman-teman ya. Virtual corporation. Jadi, six characteristic of virtual companies. Ada borderless, tanpa batas, bisa di mana saja. Sekarang banyak kok teman-teman yang bekerja remote. Adaptability, jadi bisa beradaptasi mengikuti perkembangan teknologi. Excellence, trust base. Kenapa? Karena kalau virtual, kalau nggak percaya, nggak bisa gitu. Jadi misalnya kita punya karyawan, aku percaya deh kamu pasti bisa menyelesaikan. Selama itu bisa diselesaikan secara digital, bisa. Tapi kalau nggak mungkin ya tetap nggak bisa. Misalkan punya karyawan untuk masak, karena kita punya warung, nggak bisa. Tukang masaknya tetap harus offline, nggak virtual. Tapi bagaimana pesannya sebelum berangkat sudah bisa pesan dulu sehingga nanti sudah tahu kursinya di mana sama mejanya, kan gitu kan? Opportunism, teknologi, jadi tidak bisa tidak poin-poin ini untuk virtual corporation ya teman-teman. Oke, knowledge management system, gitu ya. Knowledge management system ini berarti bagaimana secara holistik, gitu ya. Semua sumber daya informasi yang ada di perusahaan itu bisa diolah menjadi sebuah pengetahuan, menjadi knowledge. Saya kasih contoh ya, knowledge itu seperti apa? Misalkan, mahasiswa punya nilai mata kuliah setiap semester, ya kan? Terus dari ambil mata kuliah tiap semester, dia bisa berprogres gitu. Semester kedua, semester ketiga, semester keempat. Nah, tahap middle itu misalkan ada rekomendasi ke ini ketika Anda sampai semester 3 baru mencapai 50 SKS. Perhatikan, jangan bisa memberikan rekomendasi kayak gitu ya. Wah, itu jadi pintar sistemnya. Informasinya itu menjadi sebuah knowledge, menjadi pengetahuan yang bisa kita olah. Atau, kamu karena nilainya sampai semester 4, seperti ini, maka ada kemungkinan kamu nanti DO loh.
sesuai dengan profil sebelum-sebelumnya. Nah, kita punya sistem akademik, sebelum-sebelumnya sudah ada data, ternyata banyak yang DO karena penyebabnya kayak gini, ini, historical nilainya kayak gini, ketika ada kesamaan, bisa memprediksi menjadi knowledge. Ketika prediksinya itu disampaikan ke manusia, itu menjadi knowledge. Ya kan? Seperti itulah gitu ya. Oke, teman-teman semua. Jadi finally, information system can play several strategic roles in business. Sistem informasi bisa memberikan peran strategik untuk bisnis. Paham ya? Internet, intranet, extranet, and other internet-based technologies can be used strategically for e-business and e-commerce that provide a competitive advantage. Jadi, teknologi informasi apapun bentuknya, internet, intranet, extranet, dan sebagainya, itu bisa mendukung penerapan e-business dan bisa create competitive advantage. Okay. Key strategic use of internet technologies is to build an e-business which develops its business value by making customer value its strategic focus. Jadi bagaimana teknologi informasi atau teknologi internet bisa membangun ekosistem di bisnis di perusahaan sehingga meningkatkan bisnis value, ya kan? Ke customer tentunya. Oke. Information technology is key ingredient in re-engineering business operation by enabling radical change to business process that dramatically improve their efficiency and effectiveness. Teknologi informasi bisa menjadi apa ini namanya ya? Faktor utama, faktor pendukung utama untuk melakukan re-engineering business operation. Saya kasih contoh misalnya, jalan tol. Dulu sebelum ada e-tol kayak apa? Setiap gerbang ada orangnya, ada yang itu macet, gitu ya. Dan sekarang ketika ada e-tol, ya sudah, semua jadi lebih efektif kan, karyawannya jadi sedikit. Yang awalnya misalkan ada 10 pintu, berarti harus ada 10 orang. Kalau ada shift-shiftan berarti paling enggak 30 orang, itu kalau 3 shift belum ada yang istirahat berarti 40 orang. Sekarang jadi mesin. Ya kan? Sekali ini paling cuma ada 2 orang, 3 orang dari 10. Berarti ada efisiensi 3 sampai 70% di sana. Information technology can be strategically used to improve the quality of business performance. Jadi teknologi informasi bisa secara strategis memberi peran mengimprove quality of business performance. Jadi saya pernah masang gitu ya di salah satu tempat produksi sehingga di sana bisa kecatat di tiap batch. Jadi kalau produksi kan ada batch 1, batch 2, batch 3 gitu. Sehingga ada manajer produksi itu sudah langsung melihat, oh batch 1 sudah produksi 200, batch 2 200, batch 3 200, batch 4, lah ini kok cuma 150, ada apakah ini? Oke, ada kerusakan di titik ini. Besoknya kayak gitu lagi. Besoknya kayak gitu lagi. Selama 3 bulan kayak gitu terus. Apa yang perlu dilakukan? Ini kayaknya perlu diganti ini mesinnya ini. Kan gitu. Atau ya apapun itu. Kan tinggal di-compare. Kalau kejadiannya sama, rusaknya, dan perlu diperbaiki yang sama, dalam satu siklus produksi ada selisih 50 produk, misalkan gitu ya. Kalau ini diganti bisa lebih produktif, kita pilih yang mana? Oke, business can use information technology to help it become an agile company that can respond quickly to change in its environment. Jadi, teman-teman semua, teknologi informasi bisa membuat kita menjadi agile, perusahaan kita menjadi agile, lincah, mengikuti perkembangan zaman.
Oke, gitu ya. Terakhir teman-teman, forming virtual companies has become an important competitive strategy in today's dynamic global market. Jadi, kalau kita mau masuk ke pasar global atau pasar nasional dulu deh, tidak kita harus mengembangkan layanan virtual. Lasting competitive advantage today can only come from innovative use and management of organizational knowledge by knowledge creating companies and learning organization. Jadi bagaimana dengan penerapan teknologi informasi bisa mendukung inovasi-inovasi, termasuk ekstrimnya di sana, bisa merubah organisasi. Oke, itu teman-teman. Jadi sebetulnya ini kita sudah belajar begitu ya. Sekilas kita ini kan lagi mana ya? Oke. Sekilas kita refresh ya. Pertama kita sudah belajar data, informasi, manajemen, sistem. Ruang lingkup sistem informasi di perusahaan ke apa saja? Kita sudah pelajari bareng-bareng. Ada untuk transaksi, ada untuk pendukung keputusan, ada untuk strategik. Nah sekarang fundamental untuk kompetitif strategis dari perusahaan karena kita menerapkan teknologi informasi. Bisa cost leadership, bisa differentiation strategis, bisa innovation strategis, growth strategi. Kita cukup. Oke. Tes. Bisa dengar, Mas? Oke. Oke, Mas, teman-teman.